Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas, gimana nih kabarnya? Semoga happy terus ya. Selamat datang di modul GMB atau Gerak Melingkar Peraturan. Sebelumnya, kenalin nih, aku Muhammad Fadil Budiman dan bagi asisten Wan yang akan menemani teman-teman sekalian untuk belajar bareng tentang modul GMB. Tapi teman-teman tahu nggak sih, apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang mengelilingi sesuatu titik tetap yang berupa lintasannya adalah lengkungan ataupun lingkaran. GMB sendiri terbagi atas dua, yaitu GMB, gerak melingkar peraturan, yang akan kita bahas, dan juga GMBB, gerak melingkar berubah peraturan. Perbedaannya yaitu pada GMB memiliki kecepatan yang konstan, namun pada GMBB memiliki kecepatan yang berubah setiap saat. Oleh karena itu, ia memiliki percepatan yang kita kenal sebagai percepatan tangensial. Nah, teman-teman, kalau kita notice, GMB dan GMBB itu mirip dengan istilah GLB dan GLBB. Nah, teman-teman perlu tahu nih perbedaan antara kedua hal ini. Konsepnya mirip, namun pada besaran, simbol dan satuannya itu berbeda. Gerak melingkar juga memiliki karakteristik nih. Yang pertama, gerak melingkar memiliki lintasan yang jari-jarinya tertentu. Contohnya, seperti pada titik pusat yang memiliki lintasan oval, di mana jari-jari vertikal atau horizontalnya berbeda. Nah, yang kedua, besaran-besaran pada gerak melingkar itu terbagi atas dua, yaitu bisa ditentukan dalam kartesius ataupun dalam polar. Nah, yang ketiga yaitu percepatan sentripetal dan sentrifugal. Gerak melingkar memiliki percepatan kedua hal itu. Sentripetal mendekati titik pusat dan yang sentrifugal menjauhi titik pusat. Yang keempat atau yang terakhir, benda yang bergerak dapat mengelilingi suatu titik yang sama dengan periode atau frekuensi tertentu dan juga memiliki percepatan sudut yang konstan. Nah, itu adalah teori dari gerak melingkar. Selanjutnya, saya akan fokus untuk membahas gerak melingkar peraturan. Gerak melingkar peraturan kita pecah menjadi dua subbab. Yang pertama akan fokus pada mencari gaya sentripetalnya. Yang kedua akan fokus untuk mencari gaya gravitasi tempatnya. Pada judul pertama, kita memiliki tujuan yang pertama untuk memahami konsep gerak melingkar peraturan. Yang kedua, yaitu untuk menentukan besar gaya yang bekerja pada benda yang berputar menggunakan alat gaya sentripetal. Kali ini saya akan membahas tentang dasar teorinya. Pada gerak melingkar peraturan memiliki pengertian yaitu GMB adalah gerak suatu benda yang secara melingkar melewati lintasan berupa lingkaran dengan kecepatan yang konstan. Kecepatan yang konstan mengakibatkan periode perputaran juga ikut konstan. Nah, teman-teman, kalau kita simak dari teori gerak melingkar, ia memiliki percepatan sentripetal. Namun di GMB ia memiliki kecepatan yang konstan atau V sama dengan 0. Tentu sangat tidak masuk akal kan? Bagaimana kecepatan yang konstan memiliki percepatan? Nah, teman-teman perlu tahu pada GMB arah gaya vektor kecepatannya itu dapat berubah setiap saat. Oleh karena itu, kita memiliki percepatan sentripetal. Kata sentripetal diambil dari bahasa Yunani, yaitu artinya mencari pusat. Nah, teman-teman tahu nggak hukum Newton yang membahas tentang percepatan? Hukum Newton kedua, di mana persamaannya ialah sigma F sama dengan M dikali A. Lalu, bagaimana formula ini menjadi formula untuk mencari gaya sentripetal? Kita tinggal mengubah komponen percepatan menjadi percepatan sentripetal dengan rumus minus dikali omega kuadrat dikali R. Lalu kita masukkan ke persamaan dari hukum Newton kedua, menghasilkan rumus F sama dengan minus dikali M dikali omega kuadrat dikali R, di mana F sama dengan gaya sentripetal dan M adalah masanya, omega adalah kecepatan sudut, dan R adalah jari-jarinya. Nah, teman-teman, itu adalah dasar teori dari GMB pertama. Sekarang kita masuk ke GMB kedua, di mana tujuannya adalah untuk memahami konsep gerak melingkar peraturan, sama seperti tujuan di GMB pertama. Yang kedua, untuk menentukan besar gaya bekerja pada benda yang berputar. Yang ketiga, untuk menentukan percepatan gravitasi G menggunakan cairan yang berputar. Selanjutnya, kita akan bahas tentang dasar teori dari GMB kedua. Nah, di GMB kedua, kita menggunakan alat khusus yang bernama bijiran pipih, di mana bijiran pipih memiliki koordinat X dan Y. Di alat ini, kita akan fokus untuk menentukan gaya gravitasi tempat menggunakan koordinat kartesius. Nah, di alatnya kita sudah setel dengan ketinggian cairan Y sama dengan 0. Nah, teman-teman perlu tahu, apabila bijiran pipih berputar, cairan yang di dalamnya akan membentuk kurva yang awalnya datar menjadi kurva.
Hal ini terjadi karena setiap partikel dengan simbol dm memiliki dua macam gaya. Yang pertama yaitu gaya sentripetal dengan rumus dm omega kuadrat dikali r, dan juga gaya gravitasi dengan rumus dm dikali g. Gimana teman-teman? Udah paham belum apa itu gerak melingkar peraturan? Namun teman-teman jangan kemana-mana ya, soalnya ada rekan saya yang akan membahas tentang percobaan praktikum pada modul GMB. Bye bye, selamat belajar. Halo, gimana nih tadi belajar bareng Bang Sofwan? Seru kan? Nah, kali ini gak bakal kalah seru nih, karena kalian bakal ditemenin sama aku, Alifah, dengan kode asisten ALR. Nah, pada praktikum GMB kali ini kita akan menggunakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada alat motor listrik yang akan digunakan sebagai penggerak dari alat gaya sentripetal. Yang kedua ada alat gaya sentripetal yang memiliki beban yang akan diukur dengan dinamometer. Terus ada speed control yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor listrik saat alat gaya sentripetal berputar. Lalu ada skrap pengunci untuk menghubungkan alat gaya sentripetal ke motor listrik. Lalu ada bejana pipih yang akan digunakan pada percobaan GMB 2. Yang ini ada power supply yang akan digunakan sebagai sumber daya untuk menghidupkan cahaya pada laser yang akan dihubungkan dengan kabel jumper. Dan ada tiang berskala. Yang terakhir kita akan menggunakan stopwatch dengan menggunakan HP. Sebelum melakukan prosedur praktikum, ada SOP yang harus dipahami. Yang pertama, pastikan speed control dalam keadaan nol. Yang kedua, ketika menghubungkan speed control ke motor listrik, pastikan motor listrik dalam keadaan belum dihidupkan. Jika tidak, motor listrik akan bergerak dengan sendirinya dan akan dapat membahayakan. Yang ketiga, atur kecepatan pada speed control secara perlahan. Yang keempat, cermin pada alat gaya sentripetal bisa diatur dengan perlahan. Yang kelima, usahakan laser tidak mengenai mata agar tidak membahayakan. Nah, pada percobaan GMB 1 kali ini, pertama-tama kita akan menghubungkan alat gaya sentripetal ini ke motor listrik. Kemudian, kencangkan alat gaya sentripetal menggunakan skru pengunci. Jika sudah kencang, pertama-tama kita akan mengukur massa pada beban di alat gaya sentripetal menggunakan dinamometer. Didapat hasil 8 garis dari dinamometer 10 garis yang kita gunakan. Perhitungannya yaitu jumlah garis dikali dengan NST. NST pada dinamometer adalah 0,05 Newton. Kita dapat 8 garis tadi dikali dengan 0,05 Newton menghasilkan 0,04 Newton. Lalu kita konversi ke kilogram karena ini 10 garis, maka 0,04 dibagi 10 menjadi 0,4 kilogram. Selanjutnya kita akan menghubungkan speed control ke motor listrik. Kemudian colokkan motor listrik lalu hidupkan. Ketika ini sudah hidup, kita beralih ke power supply. Nah, untuk menghidupkan laser kita butuh power supply yang dihubungkan dengan kabel jumper. Kabel positif dihubungkan ke power supply positif. Dan kabel negatifnya dihubungkan ke port negatif. Kemudian colokkan power supply, lalu hidupkan dan set ke 3 volt. Jangan lupa untuk menghidupkan laser. Ketika lasernya sudah hidup, hubungkan laser ke cermin agar bisa memantul ke tiang berskala. Ketika laser sudah memantul ke tiang berskala, kita akan mendapatkan titik awal. Di sini titik awalnya adalah 50 cm. Kemudian, gerakan alat gaya sentripetal menggunakan speed control secara perlahan. Atur speed control secara perlahan hingga titik pada tiang berskala menunjukkan angka yang stabil dan konstan. Ketika titik pada tiang berskala sudah stabil, di sini menunjukkan nilai 40,5. Lalu setelah itu kita menyiapkan stopwatch dan menghitung perputaran pada
alat gaya sentripetal ini sebanyak 20 periode atau 20 putaran. Bagaimana kita tahu berapa banyak putarannya? Di sini ada solasi yang terdapat pada alat motor listrik ini dan dengan tanda spidol hitam pada motor listrik ini. Jadi setiap itu lewat itu menandakan satu putaran. Dan stopwatch disiapkan dan menghitung 20 periode. Ketika sudah 20 periode didapat 8 detik waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 20 periode. Lakukan percobaan tersebut sebanyak 3 kali. Ketika kita sudah mendapatkan nilai F pada percobaan sebelumnya, selanjutnya kita akan menghitung nilai F pada dinamometer. Caranya, hubungkan dinamometer ke alat gaya sentripetal dengan posisi titik awal sama seperti tadi 50 dan hubungkan ke titik akhir di 40,5. Ketika sudah terhubung, di sini kita mendapatkan nilai garis sebanyak 27 garis. 27 garis ini dikalikan dengan NST-nya 0,005 yang menghasilkan nilai 0,1135 Newton. Lakukan percobaan tersebut sebanyak 3 kali. Setelah melakukan percobaan pada GMB1, kita akan lanjut melakukan percobaan pada GMB2. Yang membedakan GMB1 dan GMB2 adalah alat yang digunakan. Pada GMB1 kita menggunakan alat gaya sentripetal, sedangkan pada GMB2 kita menggunakan bejana pipi. Bejana pipi memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Pada praktikum ini kita menggunakan sumbu Y sebesar nilai min 1, min 2, dan min 3. Setelah itu kita akan melepas alat gaya sentripetal ini menggunakan skru pengunci. Ketika sudah terlepas, keluarkan alat gaya sentripetal dan ganti menggunakan bejana pipi. Ketika bejana pipi sudah masuk ke dalam motor listrik, kencangkan lagi menggunakan skru pengunci. Selanjutnya, jika bejana pipi sudah terpasang di motor listrik, kita hidupkan motor listrik ini kembali. Lalu, atur kecepatan menggunakan speed control sampai kecekungan menunjukkan pada nilai min 1. Ketika sudah menunjukkan nilai min 1, hitung periode sebanyak 20 periode putaran menggunakan stopwatch. Didapat nilai waktu sebanyak 15 detik dan lakukan sebanyak 3 kali percobaan dengan nilai kecekungan di minus 2 dan minus 3. Gimana nih mainin alatnya tadi? Seru kan? Untuk analisis dan pengolahan data akan dilanjutkan pada minggu praktikum teman-teman ya. Jadi jangan lupa hadir di minggu praktikumnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.